Ya, kita lanjut materi pola bilangan bagian yang kedua. Ya. Dan pembelajaran kita yang pertama membuat persamaan pola bilangan dari suatu konfigurasi objek di kelanjutan dari materi sebelumnya. Yang kedua, mengenal macam-macam pola barisan bilangan. Dan yang ketiga, menentukan jumlah suku n atau Sn suatu pola barisan bilangan. Kalau materi sebelumnya menentukan suku N, UN. Ya. Di materi saat ini pada tujuan pembelajaran yang ketiga menentukan jumlah. Langsung saja. Yang pertama, persamaan dari suatu konfigurasi objek. Ini dalam suatu konfigurasi objek gambar. Ya. Macam-macam barisan. Pertama ada pola barisan garis lurus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pola barisan konfigurasi objeknya ya. Persamaannya UN sama dengan N. Jadi kita ganti saja U1 berarti 1, U2 2, U5 berarti 5. 2 pola barisan persegi panjang. Pola barisannya 2, 6, 12, 20. Konfigurasi objeknya seperti ini. 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Persamaan pola barisan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1. Ini persamaannya. Jadi kalau kita coba N-nya kita ganti 2, suku kedua, berarti 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3, dikali 2, 6. Suku keduanya adalah 6. Lanjut. Pola barisan persegi 1, 4, 9, 16. Konfigurasinya seperti ini. 1, 4, 9, 16. Persamaannya UN sama dengan N kuadrat. Jadi ini pola barisan persegi. Misalkan kita akan mengambil bukti ya. U4 4 kuadrat 16. 4 kali 4. Dan yang keempat, pola barisan segitiga 1, 3, 6, 10. Konfigurasi objeknya seperti ini. Gambar seperti ini nyatakan pola barisan segitiga. Persamaannya UN sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Kita ingat rumus 2 segitiga ya, per 2 ya. Malah sekali tinggi per 2. Kita tes saja. Misalkan kita akan mencari suku ketiga. Kita ambil sini N, kita ganti N sama dengan 3. 3 tambah 1, 4. 3 kali 4, 12. Bagi 2, 16. Pola barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Semua bilangan ganjil. Nah, konfigurasi objeknya seperti ini. Persamaannya UN sama dengan 2 kali N kurang 1. Contoh kita akan mengambil suku ke-5. Ke-5 adalah 9. N kita ganti 5. 2 kali 5, 10. Kurang 1, 9. Suku ke-5 adalah 9. Jelas. Pola barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Semua bilangan genap. Konfigurasi objeknya seperti ini. 2, 4, 6 dan seterusnya. Persamaan pola barisannya N sama dengan 2 kali N. Misalkan kita akan menentukan suku ke-5. Nanti N kita ganti 5. 2 kali 5, 10. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. 10. Sama. Ya. Pola barisan bilangan Pascal. 1, 2, 4, 8, 16. Dan seterusnya. Siapa yang tidak tahu ini segitiga Pascal. Pertama 1, 2, jumlahkan ini 4, 8, 1 tambah 4 tambah 6, 16, dan seterusnya. Ya. Segitiga Pascal. Jadi pola bilangannya 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2. Ya.
Lanjut 1 tambah 1, 2, gitu. Juga di bawah 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Semua yang di pinggir ini 1 semua. Ya, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Begitu seterusnya ya. 1 tambah 4, 5, 4 tambah 6, 10, 6 tambah 4, 10, 4 tambah 1, 5. Semuanya 1 yang di pinggir. Di pola berisinya 1, 2, 4, 8, 16. Pola persamaannya UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Misalkan kita akan mencari su keempat. N-nya kita ganti 4. 2 pangkat 4 kurang 1. 4 kurang 1, 3. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 8. Jadi kita tekan su keempat 8. Baru selanjutnya pola barisan Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5. Pola barisan bilangan Fibonacci, suku berikutnya diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Berarti selanjutnya 3 tambah 5, 8. Begitu seterusnya. Ya. Di suku selanjutnya atau berikutnya diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Persamaannya N sama dengan UN kurang 1 tambah UN kurang 2. Suku penjumlahan 2 suku sebelumnya. Ya. 9 pola barisan bilangan aritmatika. Ya, sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Kemudian yang terakhir pola barisan bilangan geometri. UN sama dengan U1 R pangkat N kurang 1. Ya. Dasar untuk yang nomor 9 dan 10 sudah jelas. Kita masuk pada contoh. Perhatikan pola berikut. Ya, ini pola ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Pertanyaannya, tentukan banyak bola biru pada pola ke-100. Jadi, hanya bola berwarna biru. Pola pertama 1, pola kedua, bola birunya 3, pola ketiga, bola birunya 6. Pola keempat, bola birunya ada 10. Nah, ternyata tuliskan sini 1, 3, 6, 10 pola barisan bilangan segitiga. Ya, pada penjelasan sebelumnya. Ya. Pola barisan bilangan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Jadi langsung saja menggunakan persamaan pada pola barisan bilangan segitiga. N kali N tambah 1 per 2. Ditanya pola ke-100, kita ganti N-nya dengan 100. 100 kali 100 tambah 1 per 2. 100 tambah 1, 1. Dikali 100 ya, per 2. Hasilnya adalah 10.100 dibagi 2 sama dengan 5.050. Jadi banyak bola biru pada pola ke-100 5.050. Ya. Contoh kedua. Perhatikan pola berikut. Ya. Tentukan banyak bola pada pola ke-100. Pola pertama 1, 3, 5, 7. Ya, ternyata itu adalah pola barisan ganjil. Maka kita gunakan saja persamaan pola barisan bilangan ganjil ya, pada penjelasan sebelumnya ya. UN sama dengan 2 kali N kurang 1. Ini persamaannya. Kita tinggal ganti N-nya dengan 100. Ya. 2 kali 100 dikurang 1 sama dengan 200 kurang 1. 199. Jadi banyak bola pada pola ke-100 adalah 199. Lanjut contoh ketiga. Perhatikan konfigurasi objeknya. Tentukan banyak bola pada pola ke-100. Pola pertama 1, selanjutnya 5, selanjutnya 10, selanjutnya 11. Ya. Kedua, ternyata dia adalah pola barisan bilangan
aritmatika. Kenapa? Karena bedanya selalu sama dan tepat. Nyata semuanya selisihnya 4. 1, 5, 9, 13. Nyata selisihnya 4. Jadi kalau ditanya berapa banyak bola pada pola ke-100, kita gunakan saja persamaan pada pola barisan bilangan aritmatika, yaitu N sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. N-nya kita ganti 100. U1-nya adalah 1, bedanya adalah 4. B kita ganti 4. Jadi 1 tambah 100 kurang 199 dikali 4. 1 tambah 99 kali 4, 396. Hasilnya adalah 397. Jadi banyak bola pada pola ke-100 sama dengan 397. Lanjut. Perhatikan pola berikutnya. Tentukan banyak bola pada pola ke-100. Pola pertama 4, selanjutnya ada 8, selanjutnya ada 12. Ternyata ini adalah pola barisan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya 4. 4, 8, 12. Dia pola barisan aritmatika. Langsung saja gunakan rumusnya U1 tambah N kurang 1 kali B. U1-nya 4, bedanya 4. N-nya kita ganti 100. 4 tambah 99 kali 4 sama dengan 4 tambah 99 kali 4, 396. Hasilnya 400. Berarti banyak bola pada pola ke-100 dan 400. Lanjut dengan contoh berikutnya. Perhatikan pola berikutnya. Pertanyaannya, tentukan banyak stick pada pola ke-100. Pola pertama, sticknya ada 3. Pola kedua, sticknya ada 5. Pola ketiga, sticknya ada 2, 3, 4, 5, 7. Pola keempat, sticknya ada 9. Ternyata dia adalah pola barisan bilangan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya selalu tetap, yaitu 2 ditambah-tambah 2. Jadi kita masukkan aja rumusnya. U1 tambah N kurang 1 kali B. U1-nya adalah 3, bedanya adalah 2. N-nya kita ganti 100. 3 tambah 99 kali 2 sama dengan 3 tambah 198 sama dengan 201. Di pola banyaknya stick pada pola ke-100 adalah 201. Masuk pada sesi selanjutnya, jumlah suku ke N. Sn, suatu pola barisan aritmatika. Jumlah. Kemudian materi sebelumnya kita mencari suku ke N. Sekarang jumlah. Kita menjumlahkan semua barisan bilangan. Ada berapa rumus diperkenalkan di sini? Yang pertama barisan bilangan ganjil 13579, kalau kita jumlahkan rumusnya menjadi N pangkat 2. Bilangan genap 2 tambah 4 tambah 6, kita jumlahkan rumusnya N kali N tambah 1. Bilangan Pascal kita jumlahkan rumusnya 2 pangkat N dan dikurang 1. Sedangkan barisan bilangan aritmatika rumusnya jelas, Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. Barisan bilangan geometri rumusnya U1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Jadi ini 5 contoh saja yang mudah ya, untuk menentukan jumlah. Ya, jadi barisan bilangannya kita jumlahkan semua. Rumusnya seperti ini. Kalau bilangan ganjil N pangkat 2, bilangan genap. Contoh ya, bilangan ganjil 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9. 3, jumlah 3 suku pertama sama dengan 9. Kita ganti N3, 3 pangkat 2, 9. Bilangan genap, misalkan kita jumlahkan 3 bilangan ini, 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12. Kita ganti N-nya 3. 3 tambah 1, 4, dikali 3, 12. Sama. Juga yang poin C, D, dan E.
Kita langsung saja dengan contoh. Contoh pertama, tentukan jumlah 50 suku pertama barisan bilangan berikut. 135 sampai suku 50. Sayang, kita lihat dulu ya, ternyata polanya adalah barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Pola barisan ganjil. Dan juga kita gunakan aritmatika ya, sama. Karena bedanya selalu tetap 2. Supaya ribet ya. Jadi barisan ini kita jumlahkan. Gunakan rumusnya saja, Sn sama dengan N pangkat 2. Langsung saja, karena ditanya U50, kita cari dulu Sn-nya ya, sampai su ke 50. N-nya kita ganti 50. Hasilnya adalah 50 kuadrat, 50 kali 50, 2500. Di jumlah 50 suku pertama, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah su ke 50, hasilnya adalah 2500. Jadi kalau bilangan ini kita jumlahkan, menghasilkan 2500. Rumusnya cukup mudah, N pangkat 2. Jadi kalau kita bertemu soal seperti ini, ya, barisan bilangan ganjil, kalau ditanya jumlahnya, kita langsung gunakan rumus N pangkat 2. Contoh berikut, tentukanlah jumlah 25 suku pertama barisan bilangan berikut. 246 ya, ini juga masuk barisan aritmatika, tapi lebih tepatnya ya barisan bilangan genap. Kita langsung saja pada rumusnya, yaitu N kali N tambah 1. Ganti N dengan 25 ya, 25 kali 25 tambah 1 sama dengan 25 kali 26. 25 kali 26 650. Jumlah 25 suku pertama, 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya sampai suku 25, hasilnya adalah 650. Contoh berikut, tentukan jumlah 10 suku pertama barisan bilangan berikut. 1, 2, 4 dan seterusnya sampai 10. Ternyata barisan ini adalah barisan bilangan segitiga Pascal. 1 tambah 2 tambah 4 dan seterusnya sampai ke 10. Berapakah jumlahnya? Langsung masukkan rumusnya, Sn sama dengan 2 pangkat N dan ini kita kurangkan 1. N-nya kita ganti 10, artinya jumlah 10 suku pertama, 2 pangkat 10, kemudian kita kurangkan 1. 2 pangkat 10 adalah 1024. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Hasilnya 1024, kita kurangkan 1. Hasilnya 1023. Masih dalam contoh, tentukan jumlah 10 suku pertama barisan bilangan berikut. 3, 7, 11, 15, 19 sampai U10. Misalnya, barisan bilangan di atas adalah barisan bilangan aritmatika. Kenapa? Karena bedanya selalu sama tetap, yaitu bedanya 4. Ya, ditambah-tambah 4. Ya. Langsung saja dengan rumusnya, UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. U1-nya 3, B-nya adalah 4. N-nya kita ganti dengan 10. 10 kurang 1, 9, 9 kali 4, 36, 3 tambah 36, sama dengan 39. Ini baru suku ke-10. Ya. Artinya 3 tambah 7 tambah 11 tambah 12 tambah 19 sampai tambah 39. Baru sukunya ke-10. Ya. Baru kita tentukan jumlahnya. Nah, kita gunakan rumusnya Sn N per 2 kali U1 tambah UN. Inilah rumus menentukan jumlah ya, suku barisan bilangan deret ya, aritmatika. Ya. Jadi memang langkah pertama kita harus cari dulu UN-nya. Ya. UN-nya sudah kita dapatkan tadi U10,
Kita langsung masukkan saja. N-nya kita ganti 10. 10 per 2. 2 U1-nya 3 tambah U10. 10-nya dapat dari 39. Jadi 10 per 2, 5. 3 tambah 39, 42. 5 kali 42, 210. Jadi jumlah dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 39, hasilnya adalah 210. Ya, masih dari contoh lagi, tentukanlah jumlah 10 suku pertama barisan bilangan berikut. 3, 6, 12, 24, 48 sampai suku 7. Ternyata barisan ini adalah barisan bilangan geometri. Kenapa? Karena memiliki rasio perbandingan yang tetap yaitu 2. Rasio 2. Berarti dikali-kali 2. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 24, 48. Ya, langsung saja masukkan rumusnya Sn sama dengan U1 kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang N. U1-nya suku pertama 3. 1 kurang R rasionya 2. N-nya kita ganti 7. Gitu. Jadi soalnya sini 7 suku pertama. Jadi hasilnya adalah 3 kali 1 kurang 2 pangkat 7 plus 2 kali 2 kali 2 sama 7 kali 128 per 1 kurang 2 sama dengan negatif 1. 1 kurang 2 dengan negatif 1. Sehingga dapatkan 3 kali 1 kurang 128. Hasilnya negatif 127. Jadi S7 sama dengan negatif 381 adalah hasil perkalian dari 3 kali negatif 127 per negatif 1. Bilangan negatif bagi bilangan negatif hasilnya bilangan positif 381. Jadi jumlah 7 suku pertama, misalnya ya 7 suku pertama adalah 381. Contoh selanjutnya, soal cerita. Sebuah bambu dibagi menjadi 4 bagian dan panjang setiap bagian membentuk suatu barisan geometri. Jika panjang potongan bambu terpendek adalah 25 cm dan potongan bambu terpanjang adalah 200 cm, panjang bambu mula-mula adalah, jadi sebuah bambu dipotong jadi 4 bagian, yang terpendek 25, yang terpanjang 200. Ya. Jadi kita buat dalam pola barisan bilangan terpendek dan terpanjang 200 bagi 4 bagian 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan mencari bagian yang kedua ini dan yang ketiga. Ya, jadi 4 bagian. Ditanya panjang bambu mula-mula, berarti kita harus mencari potongan kedua dan potongan ketiga. Panjangnya berapa? Kalau kita cari selisih, ya, tidak akan mungkin. Ditambah 50 jadi 75. 75 ditambah 50 hanya 105. Ditambah 75, 100 tambah 75, 75. Mungkin 200. Berarti yang paling tepat adalah kita mengali 2. Ya. Sehingga 25 kali 2, 50, 50 kali 2, 100, 100 kali 2, 200. Pas. Ya. Arti barisan ini adalah barisan geometri karena dikali-kali 2. Panjang bambu mula-mula adalah, kita jumlahkan saja 25 tambah 50 tambah 100 tambah 200. Hasilnya 375 cm atau 3,75 meter. Itulah panjang bambu mula-mula. Ya. Sampai di sini dan tugas yang Anda kerjakan selama seminggu. Ya. Subjektif ya. Akan dicatat. Nomor 1 polanya
seperti ini, ditanya pola kena berapa. Nah, nomor 2 dan diketahui tentang korek api seperti gambar berikutnya. Memang dalam konfigurasi objek ya. Pertanyaan, jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah, jadi yang ditanya banyak korek api ya pada pola ke-10. Lanjut nomor 3. Pola barisan aritmetika dengan suku 246, suku 534. Jumlah 25 suku pertama dan ini soalnya objektif, akan dicari jawaban mana yang tepat. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya ke orang tua, siapa saja, atau boleh juga Anda chatting lewat grup WhatsApp. Ya. Jadi nomor 6 ada konfigurasi objeknya dan nomor 7 soal cerita. Ya. Soal cerita tentang barisan. Ini yang tanya banyak kursi ya, di SN. Ya. Jadi sampai di sini, thank you watching and salam sehat.